Ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali meningkat, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar patroli bersenjata, bukan pula sengketa wilayah yang berulang. Di balik manuver pasukan Thailand, terselip satu fakta yang membuat banyak pengamat internasional terdiam. Senjata yang mereka gunakan bukan hanya buatan Barat, bukan pula produksi regional Asia, melainkan berasal dari Israel, sebuah negara yang saat ini berada dalam sorotan global akibat konflik berkepanjangan di Gaza. Dalam hitungan detik, konflik yang semula tampak sebagai persoalan dua negara Asia Tenggara berubah menjadi bagian dari percakapan geopolitik global yang jauh lebih besar. Unggahan resmi militer Thailand di media sosial memperlihatkan dengan jelas berbagai sistem persenjataan buatan Israel yang digunakan dalam operasi militer di wilayah perbatasan. Mulai dari senjata ringan yang dioperasikan pasukan infanteri hingga sistem persenjataan berat yang mencerminkan modernisasi militer skala besar. Fakta ini bukan sekadar detail teknis, melainkan sinyal strategis. Ia menunjukkan bahwa konflik Thailand-Kamboja tidak lagi berdiri sendiri, melainkan telah terhubung dengan jaringan industri pertahanan global yang memiliki implikasi politik, ekonomi, dan moral. Dalam dokumentasi resmi tersebut, terlihat pasukan Thailand menggunakan senapan serbu Fortar 21 dan Galil Ace. Kedua senjata ini dikenal luas di kalangan militer dunia sebagai produk unggulan industri pertahanan Israel. Dirancang untuk pertempuran modern jarak dekat, senjata ini menawarkan akurasi tinggi, daya tahan ekstrem, serta keandalan dalam berbagai kondisi medan. Tidak hanya itu, senapan mesin ringan buatan Israel juga tampak aktif digunakan dalam operasi-operasi lapangan. Media Israel Aretis bahkan melaporkan bahwa penggunaan senjata-senjata tersebut memberikan keunggulan taktis bagi pasukan Thailand di beberapa titik konflik, khususnya dalam operasi cepat dan presisi di wilayah perbatasan yang secara geografis kompleks. Namun keterlibatan Israel dalam penguatan militer Thailand tidak berhenti pada senjata ringan. Thailand tercatat telah membeli berbagai sistem persenjataan berat buatan Israel. Salah satu yang paling menonjol adalah rudal anti-tank Spike Mister produksi Rafael, yang dikenal sebagai salah satu rudal anti-tank paling efektif di dunia. Rudal ini mampu menghancurkan kendaraan lapis baja modern dengan tingkat presisi tinggi, bahkan dalam kondisi medan yang sulit. Selain itu, Thailand juga mengoperasikan sistem artileri Rocket Pulse yang dikembangkan oleh Elbit Systems. Sistem ini menjadi tulang punggung modernisasi artileri Thailand, memungkinkan serangan jarak jauh yang presisi dan fleksibel. Di sektor artileri konvensional, howitzer ACMUS 2000 juga menjadi bagian dari inventaris militer Thailand. Kehadiran sistem ini memperkuat daya gempur jarak jauh dan memberikan fleksibilitas operasional yang signifikan. Jika digabungkan, seluruh sistem ini mencerminkan transformasi militer Thailand dari kekuatan regional konvensional menjadi kekuatan yang semakin terintegrasi dengan teknologi perang modern. Dominasi militer Thailand semakin terasa ketika menengok sektor udara. Bangkok diketahui mengoperasikan berbagai drone buatan Israel, seperti Hermes 900, Aerostar, Orbiter, dan Dominator XP. Drone-drone ini bukan sekadar alat pengintai, mereka berfungsi sebagai platform intelijen, pengawasan, dan bahkan serangan presisi. Dalam doktrin militer modern, kemampuan ISR intelligence, surveillance, reconnaissance menjadi kunci kemenangan. Thailand kini memiliki kemampuan tersebut dalam level yang sebelumnya jarang dimiliki negara-negara Asia Tenggara. Pada awal Desember, Thailand juga mengumumkan pembelian sistem pertahanan udara Barak MX dari Israel Aerospace Industries. Sistem ini dirancang untuk menangkal berbagai ancaman udara modern, mulai dari pesawat tempur hingga rudal jelajah. Dengan sistem ini, Thailand tidak hanya meningkatkan kemampuan ofensifnya, tetapi juga memperkuat lapisan pertahanan strategisnya. Secara keseluruhan, integrasi senjata dan sistem Israel ke dalam struktur militer Thailand menunjukkan hubungan yang jauh lebih dalam daripada sekadar transaksi jual-beli. Di tengah sorotan global terhadap agresi militer Israel di jalur Gaza, fakta bahwa ekspor senjata Israel justru terus meluas menimbulkan paradoks yang mencolok. Di satu sisi, Israel menghadapi kritik internasional yang masif, termasuk tuduhan pelanggaran hukum humaniter. Namun di sisi lain, industri pertahanannya semakin mengokohkan posisi di pasar global. Thailand menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana senjata Israel tetap diminati. Bahkan, di kawasan Asia Pasifik yang secara politik sangat sensitif terhadap isu Palestina, hubungan Israel dan Thailand sendiri bukanlah hubungan baru. Kedua negara telah menjalin hubungan diplomatik resmi sejak tahun 1954, menjadikannya salah satu hubungan terlama Israel
di Asia Tenggara. Kedutaan Besar Israel di Bangkok berdiri sejak 1958, sementara Thailand membuka kedutaannya di Tel Aviv pada ke-1996. Pada tahun 2014, kedua negara bahkan merayakan 60 tahun hubungan diplomatik. Hubungan ini tidak hanya terbatas pada bidang militer, tetapi juga mencakup pertanian, perdagangan, teknologi, dan kerjasama budaya. Sejarah mencatat bahwa hubungan Israel-Thailand sempat diuji pada tahun 1972 ketika kelompok Palestina Black September menyerbu kedutaan besar Israel di Bangkok dan menyandera duta besar beserta tamunya. Namun krisis tersebut justru memperkuat hubungan kedua negara setelah pemerintah Thailand berhasil menyelesaikan situasi tanpa pertumpahan darah. Langkah ini kala itu dipuji langsung oleh Perdana Menteri Israel Golda Meir. Sejak saat itu, hubungan kedua negara berkembang secara stabil dan semakin erat, termasuk dalam bidang pertahanan. Kerjasama militer Thailand dan Israel kini mencapai fase yang jauh lebih strategis melalui proyek D11 Bukaan Diafragma. Proyek ini merupakan sistem peluncur roket hasil kolaborasi antara Institut Teknologi Pertahanan Thailand dan Elbit Systems. Sistem ini memungkinkan Thailand mengembangkan roket dengan jangkauan antara 300 hingga 450 km, menjadikannya salah satu sistem serangan jarak jauh paling signifikan di kawasan Asia Tenggara. Roket berdiameter 170 mm yang dikembangkan dalam proyek ini mampu menjangkau target sejauh 300 km. Dengan opsi roket terpandu untuk serangan presisi maupun roket tidak terpandu untuk serangan wilayah luas. Bagi para analis pertahanan, keberadaan sistem D11 Bukaan Diafragma mengubah kalkulasi strategis konflik Thailand-Kamboja secara fundamental. Jika sistem ini dikerahkan di garis depan, dinamika konflik dapat berubah drastis. Thailand tidak lagi hanya mengandalkan keunggulan udara atau manuver pasukan darat, tetapi juga memiliki kemampuan serangan jarak jauh yang presisi. Sebuah kemampuan yang sebelumnya jarang dimiliki negara-negara di kawasan ini dan berpotensi menciptakan ketidakseimbangan kekuatan yang signifikan. Di sisi lain, Kamboja berada dalam posisi yang jauh lebih rentan. Ketimpangan kemampuan militer antara kedua negara semakin melebar, terutama jika dukungan teknologi Israel terus memperkuat struktur persenjataan Thailand. Situasi ini membuat konflik perbatasan tidak lagi sekadar persoalan bilateral, melainkan isu stabilitas kawasan ASEAN secara keseluruhan. Ketika satu negara anggota meningkatkan kemampuan militernya secara drastis dengan dukungan aktor eksternal, maka implikasinya akan dirasakan oleh seluruh kawasan. Di tengah situasi inilah perhatian beralih ke Indonesia. Sebagai negara terbesar di ASEAN dan salah satu aktor diplomatik paling berpengaruh di kawasan, sikap Indonesia menjadi krusial. Hubungan Indonesia dengan Kamboja memiliki sejarah panjang, bahkan jauh sebelum era negara modern. Sejak zaman kerajaan Chenla, Silendra, dan Sriwijaya, hubungan antara wilayah Nusantara dan Kamboja telah terjalin. Raja Jayavarman II bahkan disebut pernah tinggal di Jawa sebelum mendirikan kerajaan Angkor. Dalam era modern, Indonesia memainkan peran penting dalam perjalanan Kamboja sebagai negara merdeka. Indonesia hadir dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955, mengakui kedaulatan Kamboja, dan membangun hubungan diplomatik resmi pada akhir 1950. Pada tahun 1990, Indonesia turut mengirim pasukan dalam misi otoritas transisi PBB di Kamboja dan mendukung keanggotaan Kamboja di ASEAN. Hubungan kedua negara terus berkembang, tidak hanya secara politik, tetapi juga budaya dan sosial, termasuk kerjasama pelestarian Angkor Wat dengan keahlian restorasi dari Indonesia. Namun dalam konteks konflik Thailand-Kamboja yang melibatkan alutsista buatan Israel, Indonesia berada dalam dilema geopolitik yang kompleks. Di satu sisi, Indonesia tidak memiliki kepentingan strategis untuk berpihak secara militer kepada Kamboja. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi sensitivitas domestik yang sangat kuat terkait Israel. Kebijakan luar negeri Indonesia secara konsisten bersikap kritis terhadap Israel, sejalan dengan sentimen publik yang kuat mendukung Palestina. Karena itu, Indonesia cenderung mengambil posisi yang dapat disebut sebagai strategic distance terhadap Thailand. Ini bukan bentuk dukungan eksplisit kepada Kamboja, melainkan upaya menjaga kredibilitas politik luar negeri Indonesia. Bagi Indonesia, terlihat terlalu dekat dengan negara yang secara aktif menggunakan alutsista buatan Israel dalam operasi militernya berisiko menimbulkan tekanan domestik dan merusak posisi moral Indonesia di mata negara-negara Global South. Para analis hubungan internasional menilai
bahwa Indonesia lebih memilih berperan sebagai penyeimbang dan mediator, bukan sebagai pihak yang secara simbolik mendukung penggunaan kekuatan militer yang diasosiasikan dengan Israel dalam konflik kawasan. Dengan kata lain, keengganan Indonesia untuk terlihat sejalan dengan Thailand bukanlah keberpihakan kepada Kamboja, melainkan penolakan implisit terhadap normalisasi penggunaan senjata Israel dalam konflik Asia Tenggara. Pendekatan ini tercermin dalam langkah diplomasi Indonesia yang justru memperkuat hubungan bilateral dengan Kamboja melalui jalur sosial, budaya, dan people-to-people contact. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Anies Mata, secara terbuka menyatakan kesiapan Indonesia untuk meningkatkan interaksi masyarakat Indonesia dan Kamboja, khususnya komunitas Muslim di kedua negara. Kunjungan resmi ke Phnom Penh menjadi sinyal bahwa Indonesia memilih jalur diplomasi dan kerjasama sosial dibanding keterlibatan militer atau dukungan politik terbuka dalam konflik perbatasan. Dalam pertemuan dengan pejabat tinggi Kamboja, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjajaki kerjasama konkret di bidang sosial, budaya, diplomasi masyarakat, serta perlindungan warga negara Indonesia di Kamboja. Langkah ini memperlihatkan pendekatan khas diplomasi Indonesia yang menempatkan stabilitas, dialog, dan soft power sebagai instrumen utama. Indonesia tampaknya memahami bahwa kekuatan sejati di kawasan bukan hanya ditentukan oleh rudal dan drone, tetapi oleh legitimasi moral dan kepercayaan regional. Pada akhirnya, konflik Thailand-Kamboja dengan latar belakang persenjataan, Israel menjadi cermin tantangan baru bagi ASEAN. Masuknya aktor eksternal melalui industri senjata, memperumit dinamika kawasan dan menguji solidaritas regional. Thailand memperkuat militernya dengan teknologi canggih. Kamboja menghadapi tekanan strategis yang meningkat. Indonesia memilih jalan hati-hati demi menjaga keseimbangan geopolitik dan kredibilitas moralnya. Pertanyaan besarnya kini adalah apakah ASEAN mampu mengelola konflik internal semacam ini tanpa terjebak dalam kepentingan global yang dibawa oleh aktor eksternal. Jika tidak, maka Asia Tenggara berisiko menjadi arena baru bagi persaingan industri pertahanan global. Di tengah semua itu, Indonesia tampaknya bersiap memainkan peran sebagai jangkar diplomasi, bukan dengan kekuatan senjata, melainkan dengan jarak strategis, dialog, dan kehati-hatian politik yang terukur. Sebuah pendekatan yang mungkin tidak spektakuler, tetapi justru itulah yang dibutuhkan kawasan ini untuk mencegah konflik kecil berubah menjadi krisis regional yang lebih besar.